بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفعنا به ببركات علومه في دارين آمين. Masyarakat muslimin rahimahumullah, jamaah taklim masjid Jami'ah Khairat sama-sama kita hormati Anatolia Wakil Hamid Indonesia ini Haji Mahmud pada usia dari sekalian. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kembali kita dipertemukan di masjid ini dalam taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di mahsyar doa dan syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim, biasalah Fatimah min Fatimah syarikam semoga Nabi dan syarif dan syarif dan syarif dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Dari jamaah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Al-Ikhlas pada bab yang ketiga, Fitazir minal riya, larangan dari berbuat riya. Masih dalam pembahasan kitab dunia Al-Ikhlas. Qala Allah jalla sya'nuhu man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang ingin mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya berjumpa wahwa masrurun sa'idun, dia berjumpa kepada Allah dalam keadaan bahagia, senang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang itu banyak melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. An-Jundub radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i Allah bihi, rawahu Tirmizi. Dalam hadis dari Jundub radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang suka pamer, artinya an-nas bi ibadati ay qasada bi asma'i wa ya'maluna. Jadi manusia yang suka dengan ibadah itu tujuannya agar orang dengar. Lalu kemudian ketika orang dengar, dia puji, lalu dia girang dengan pujian-pujian itu. Lalu kemudian siapa orang yang ketika dia ibadah itu pengen dilihat sama orang, dia riak, pengen dilihat sama orang, maka nanti pun Allah akan memperlakukan dia sama pada hari kiamat. Ayo man yazharu linnas ya'malahu yashkuruhu tawbihi fil qiyamah. Siapa orang yang menampakkan amalnya di hadapan manusia orang banyak, maka nanti di hari kiamat pun Allah akan melakukan hal yang sama. Artinya orang-orang yang di dalam ibadah itu bukan karena Allah. Karena ketika kita beribadah mutlak harus karena Allah tanpa harus dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah riya ini kan adanya di hati manusia. Makanya kadang-kadang ada orang sembahyang ya suaranya bagus, cakep. Kadang-kadang itu yang bahaya buat dia. Ketika dia merasa suaranya bagus, cakep, kemudian orang muji dia. Ente kalau jadi imam aneh salah saya di Masjidil Haram. Kadang-kadang suka itu pujian-pujian itulah kemudian kadang-kadang suka menipu. Awalnya ini orang enggak gimana, benar ikhlas. Tapi ketika datang pujian dari orang, nah mulai itu dia merasa
merasa naik di situ kadang-kadang suka. Kemudian kadang-kadang pas dipuji kayak begitu, makin dilaguin itu bacaan. Karena suka begitu. Kadang-kadang kita sering ketemu kalau lagi sembahyang, kadang-kadang sering di kantor-kantor. Di kantor kadang kan khotibnya lain, imamnya lain. Kadang-kadang juga imamnya rata-rata dipakai korik-korik. Kadang-kadang dalam satu rakaat itu kalau dia lagunya itu pakai 3 lagu dipakai. 3 lagu dipakai. Banyak amat tapi tergantung. Itu baru 1 rakaat, belum rakaat yang kedua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan sih enggak ada di hatinya seperti itu. Tujuannya memang kan baca Quran disuruh apa? Disuruh bagusin. Cuma kan kekhawatirannya seperti itu. Makanya banyak ulama kita dulu itu suka melarang. Ya, kalau walaupun dia seorang qari yang bacaannya sore bagus, itu kalau jadi imam standar aja gitu lagunya. Nggak usah kayak orang musabah hotel-hotel Quran, jadi banyak standar. Jadi seperti itu. Yang dikhawatirkan apa? Ya begitu. Dia ingin agar didengar orang, lalu kemudian orang memuji dia. Ini yang bahaya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala beliau memberikan satu gambaran kepada kita. Yang namanya orang riya. Jadi itu kan ada yang di hati. Cuma apa bisa ketahuan orang riya itu? Dikatakan tanda orang kalau ibadah itu riya itu tandanya ada 3. Yang pertama ya, dia itu biasanya kalau orang-orang yang riya dalam ibadah itu kalau lagi sendirian malas sendiri. Jadi malas gimana? Dia kalau sembahyang di masjid jamaah dia qobliyah. Kadang juga 4 rakaat dia di masjid. Kalau di rumah kagak, di rumah masih mungkin kagak kan. Gitu kan. Ada yang model begitu. Jadi kalau sembahyang di rumah sholat sunat cepat ya. Tapi kalau di masjid lama gitu. Orang udah 2 kali rukuk, dia masih diri aja. Kalau di rumah mah sekejap mata udah selesai sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga ada manusia yang kalau ibadah itu begitu. Jadi kalau dia nggak ada orang yang malas, itu ciri kalau begitu. Iya. Nah sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing aja udah. Kira-kira ketika kalau disembahyang di masjid, di mushola, ada qobliyah kan, ba'diyah. Kalau di rumah kita kerjain pakai ya. Kalau masjid, sekarang pertanyaan begini. Kenapa kok kalau di rumah kagak, kalau di masjid dikerjain? Kenapa nggak kita balik aja? Di rumah kita kerjain, di masjid kagak. Itu sekarang suka seperti itu. Makanya Sayyidina Ali ngasih tanda contoh. Nah itu kita tinggal kembaliin aja kepada diri kita masing-masing ibadah kita karena pengen dilihat orang apa kagak. Kenapa seperti itu? Sembahyang kalau ke masjid rapi bagiannya. Kuku, kainnya juga dapat. Lecek dikit enggak? Nyepongnya banyak 1/2 botol. Kalau sembahyang di rumah, kaos. Asal-asalan. Ya kaos sehari pakai aja begitu. Peci, nggak pakai. Kenapa begitu? Kenapa giliran sembahyang di rumah yang orang nggak melihat? Kok orangnya asal-asalan banget giliran sembahyang di masjid? Nah, jadi sebenarnya kita sembahyang buat siapa? Buat Allah, buat manusia. Nah, itu yang harus. Nah itu kembali kepada diri kita aja dong masing-masing. Ya kira-kira kita begitu apa enggak? Jadi kalau kita masih begitu, berarti kita sudah berubah tuh. Walaupun kita sembahyang di rumah sendirian, samain aja pakaian kita ketika kita sembahyang ke masjid atau ke mushola. Nah itu jamaah yang Allah SWT itu pesan ya. Sayyidina Ali ngasih gambaran begitu. Lalu yang kedua rajin. Kalau dilihat orang banyak rajin dia. Rajin, habis bayang salam bangun lagi. Habis itu dia bangun. Banyak banget kalau di rumah. Ya, itu mau ya. Kalau sembahyang di masjid habis maghrib tadi sholat ba'diyah, tadi sholat awabin lagi, tamal lagi. Giliran di rumah, selesai salam udah. Nggak ada yang salat sunat itu
Jadi kalau orang mengadakan ibadah modelnya begitu, nah itu kita perlu tanda tanya. Ini kenapa ini bisa begini? Apakah karena giliran banyak orang kita jadi semangatan? Kenapa kita jadi semangat kalau banyak orang, kalau sedikit orang jadi nggak semangat? Di kadang-kadang kan juga hati rahimahullah kiai ceramah kadang-kadang begitu, diundang ceramah nih, dilihat jamaahnya gitu banget, lemes nih ceramahnya gitu. Nggak semangat dan orang begitu banget. Ada yang pakai marah-marah. Saya pernah lihat tadi. Pernah kayaknya ceramah di sini juga. Udah ada ceramah datang orang yang marah-marah. Apa ya mana? Ada di Jawa itu sampein aja deh, orang mau dikit yang banyak kamu ngomong aja udah. Biasanya lama dikit dia ngomong gitu. Dia nggak semangat orang gitu. Ada di Jawa yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang itu kalau dalam ibadahnya itu ada riyanya, kata Sayyidina Ali, itu dia kalau dipuji sama orang, dia ibadahnya makin banyak, sedekahnya. Kalau ada joget sih, ya, kalau yang paling sedekah ada yang lain atau paling hebat dalam bersedekah. Tadi ini mau juta ditambahkan jadi 2 juta. Kadang-kadang manusia yang model begitu. Dia kalau dipuji keluar lagi duitnya. Ada yang begitu. Kadang-kadang suka ketemuin tuh orang-orang yang modelnya kayak gitu. Maunya sebelum itu maunya dipuji-puji dulu. Kalau dipuji-puji baru keluar tuh duitnya. Ada yang model begitu. Nah ini kata Sayyidina Ali, ciri orang yang ketika dalam ibadah itu ada riya di dalam hatinya. Itu kalau dipuji dia makin semangat. Tapi kalau dicela, dikatain, berhenti. Itu tanda tuh orang kalau dalam ibadahnya itu riya, ada riya di dalam. Makanya hadirin jamaah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang harus kita perhatikan. Karena riya itu kan macam-macam. Dalam kitab riya itu kan dibahas panjang tuh masalah riya. Riya itu di dalam agama itu, urusan agama itu ada riya dengan anggota badan kita. Riya dengan anggota badan. Maksudnya gimana tuh? Riya di dalam urusan agama itu melalui anggota badan. Ya, badannya ibadah puasanya ada itu, sampai badannya lurus, matanya colong, meludah. Kemarin diberi kering, rambutnya autan, itu namanya riya kan badan. Makanya kan Nabi Isa alaihissalam itu kan berpesan. Nabi Isa itu kan Nabi yang paling bersahaja istilahnya. Jadi puasa dulu rumah nggak punya, tinggal di mana aja dia. Itu dia bilang gitu. Kalau orang lagi puasa, istilahnya rambut diminyakin, bibir diminyakin, biar apa? Biar kelihatan sama orang itu kita sadar, nih jangan kemarin puasa lemes lah. Ya, itu dengan anggota badan ngantuk. Kalau pagi ngantuk dulu, melihat ini semalam gua habis sholat tahajud tidak tidur, ngantuk. Itu namanya dia dengan anggota badan kita tuh dalam urusan agama. Itu jadi begitu. Harusnya gimana? Nggak usah pakai kelihatan sama orang. Itu urusan kita ibadah Allah. Ya. Makanya kan dalam kitab Al-Tahfiyah, di orang-orang yang suka menyembunyikan amalnya itu ada orang suami istri, itu istrinya nggak tahu itu suaminya puasa selama 40 tahun lamanya. Jadi kalau makan, makanannya dibawa, itu di dagangnya dibawa, nggak makan tapi kasih orang, tidak makan itu, nah, dia puasa, di puasa bininya aja nggak tahu kalau dia puasa. Itu makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya orang disuruh sembunyi gitu, ya, amalan-amalan. Maka Arya dengan anggota badannya itu modelnya begitu. Ya. Itu makanya hadirin rahimah. Ada Arya dengan tingkah laku, ya, dengan tingkah laku dengan pakaian. Ya, Arya dengan tingkah laku itu kalau jalan dulu kayak, nggak mau lihat kemana-mana, kemana warok banget gitu. Karena kan
satu ketika Sayyidina Umar ketemu sama sahabat itu, dia kalau jalan itu mundur. Mana nggak mau itu diomelin kata Sayyidina Umar, yang namanya orang khusyuk tunduk sama Allah itu bukan begitu modelnya. Dia tepok, bukan begini modelnya yang orang kata biasa aja jalan, nggak usah pakai ampun begini, biasa aja, nggak gitu-gitu banget gitu sih. Kita pakai hadirin jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu. Ya, lihat dengan segala Allah Subhanahu. Takbir apa? Nyampe-nyampe. Jadi begitu. Ada yang kadang suka seperti itu. Tapi kalau nggak ada orang, nggak begitu dia. Kalau ada orang, emang nggak boleh gitu, ya boleh aja sih. Cuma khawatirnya seperti itu. Artinya apa? Disuruh biasa-biasa aja. Kalau pakai pakaian, lihat dengan pakaian, maksudnya gimana? Ya. Kita hadirin jamaah yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang modelnya macam-macam tuh kalau dia punya pakaian. Ada yang dia maunya pakaiannya jelek-jelek, biar dibilang ahli tasawuf. Gitu. Pakaiannya begitu waktu umum banget. Dibilang ahli ibadah tasawuf dan sebagainya. Ada lagi modelnya, riaknya, pakainya keren-keren pakaiannya. Kenapa? Karena dia sering bergaul sama pejabat, orang-orang kaya. Jadi maunya pakaiannya yang cakep-cakep. Kain kalau pakai haris gatal katanya gitu. Jadi pokoknya pakaian yang cakep, kain yang mahal. Itu ada yang model begitu. Ada lagi yang model maunya pakainya jelek-jelek biar dibilang apa? Biar dibilang orang-orang sufi. Pakai peci udah bontok atau peci. Jadi begitu. Jadi itu sebenarnya semuanya kembali kepada hatinya dia masing-masing. Itu bagaimana dia menempatkan itu. Usul zinatakum inda kulli masjid. Disuruhkan kalau kita ibadah pakainya yang cakep-cakep. Kan Sayyidina Ali kan bilang begitu. Yang dilakukan orang yang zuhud, arti orang yang tinggal di dunia, bukan orang yang pakainya jelek. Bukan. Pakaian rapi, cakep. Juga bisa jadi orang-orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu, jamaah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu. Ada lagi dia dengan ucapan, yang ucapan, ngomong. Kadang-kadang ngomong pakai dipelan-pelani. Ada yang kalau ngomong suaranya pakai dilain-lain, diberat-beratin. Ada yang begitu kalau ngomong biasa sih biasa. Kalau lagi ngomong biasa suara jadi begini. Biasanya kagak begini. Ada yang model begini kalau begitu. Biar dibilang suara ini. Yang suara itu pelan-pelan kalau bahasa. Biar dibilang apa gitu. Ada model-model begitu. Itu yang dinamakan dalam usul ada bisa model kayak gitu. Ya bisa dengan amal perbuatan, yang balik itu. Ya dengan amal perbuatan, biar dilihat sama orang wah hebat dan lain sebagainya. Makanya hadirin rahimahullah, manusia yang paling hebat itu kan manusia yang dia sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Itu disuruh kalau bisa begitu. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa sedekah. Kalau begitu kadang-kadang orang sedang kalau Jumat kan itu sedekah itu suka dibacain tuh. Pahalanya buat bulan, boleh nggak gitu? Ya boleh aja, ya boleh. Tujuannya di mana? Penting biar benar. Takutnya pas disebut namanya sudah dapat dari Amin 20 juta. Amin. Pahalanya begitu. Kalau kita punya niat yang cakep, yang bagus, tujuannya buat nyuntuin orang. Kalau duanya berani segitu masa lu tidak berani sedekah buat misalnya dia tujuannya begitu, itu cakep. Cuman kalau dikhawatirkan nanti jadinya apa? Suka timbul rasa. Nah itu kan kalau dipuji sama orang hebat banget dia sedekah, mana pintar-pintarnya gitu, murah kan. Dan ketika begitu tuh mulai, makanya kan yang namanya iblis itu kan luar biasa pintar. Wajar iblis pintar itu wajar. Ya, emang dia itu udah lama dari dulu. Ya, dari zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam itu udah ada. Ya, iblis itu kan sebelum Nabi Adam ada itu dari dulu kan. Memang dia diciptakan. Ya, beberapa juta tahun sebelum Nabi Adam hadir, iblis itu sudah diciptakan. Akhirnya dalam kitab Bidayah wa Nihayah kan bilang, ya, iblis. Ya.
nama aslinya Azazil. Ya, sebelum dinamain iblis, ya, dilaknatkan Allah, itu nama aslinya Azazil, iblis. Ya, dia punya derajat makomnya itu sama kayak malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil itu punya kedudukan sama yang namanya iblis. Ya, kedudukan ini. Ya cuma itu kesalahannya satu kali udah. Sombong, itu doang udah. Nggak ada yang lain. Kalau buat ketekunan ibadah sama Allah itu luar biasa. Makanya iblis itu sama Allah takut. Dia cuma satu doang kesalahannya sombong, itu aja. Makanya kan manusia nggak boleh sombong. Kalau tamshi fil ardi marha, innaka lan tahriqal arda wa lan tablugha jibala tula. Manusia itu nggak boleh sombong. Nah, sombong itu nggak berhak manusia menyandang itu. Jadi iblis itu cuma satu kesalahan. Dia beribadah di luar Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai ketika manusia belum ada di atas muka bumi ini, ya, jadi bumi ini sebelum adanya manusia itu yang isi kalangan jin, bangsa jin. Pertama kali nempatin dunia ini bangsa jin. Makanya kadang-kadang kita kalau nempatin rumah kadang-kadang sudah begitu. Emang awalnya rumah dia cuma karena manusia ini makhluk yang paling sempurna, ya, makhluk yang paling sempurna itu bisa mengalahkan mereka semua. Ya, ketika jin pada berantem, saling bunuh-bunuhan satu dengan yang lain, itu yang Allah tugasin untuk merapikan bumi, ya, menertibkan bumi itu dari pergolakan bangsa jin itu. Siapa yang disuruh? Iblis, Azazil, ditugasin buat apa? Buat merapikan bumi itu. Jin biar benar semua. Tugas itu Azazil. Taat luar biasa. Cuma karena satu, cuma itu doang sombong aja. Gara-gara sombong udah habis. Amalan dia yang begitu banyak, disuruh sujud sama Adam, nggak mau. Apaan sujud sama Adam? Emang Adam siapa? Ya, Adam cuma dari tanah. Saya dong dari api. Jadi itu doang masalahnya. Udah. Allah usir dari surga. Itu makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya ibadah itu kalau udah ada riyanya repot. Jadi amal perbuatan itu banyak yang kemudian menyebabkan orang menjadi ria. Makanya itu yang harus hati-hati. Orang itu nggak boleh sombong merasa besar. Makanya begitu. Orang itu dia biasa dihormati. Kalau dia datang orang pada bangun. Ini kadang-kadang kiai datang hormat. Itu kadang-kadang itu bisa jadi malapetaka buat jadi kiai. Kalau dia merasa sombong, di mana-mana biasa dihormatin. Satu saat dia datang orang nggak ada bangun. Dia merasa, yang mana nggak ada hormat sama gue kali. Gue kalau di mana-mana nih gue datang orang pada diri bangun. Dia mana gue diduduk aja dengan itu. Ketika dia merasa udah kayak gitu, itu udah sombong dia nyata. Itu makanya hati-hati itu yang penyakit hati itu banyak banget. Ya, hati-hati. Makanya kadang-kadang ada ulama-ulama itu ketika orang datang itu disuruh dia duduk aja udah kadang-kadang dia nggak mau datang duduk aja di belakang. Ada yang kalau salaman nggak mau tangannya dicium orang. Dia nggak mau tangannya dicium. Kenapa begitu? Karena dia merasa nggak pantas tangannya dicium orang. Jadi begitu. Saya ingat kalau orang tua saya itu yang saya tahu itu, dia itu paling susah dicium tangan. Jadi sebelum orang cium itu tangannya pasti udah ditarik. Kita sempat nanya kenapa kok tangannya begitu susah dicium. Gak ada, kecuali orang-orang yang emang dekat sama dia itu baru dikasih dicium. Tapi kalau orang-orang yang jadi kalau kita cium tangan tersendiri ada waktunya. Karena kadang-kadang orang sukanya begitu. Saya sering lihat orang salaman kadang 16 kali balik kan. Karena misalnya tangannya udah diginiin aja kita. Itu kadang katanya yang dikhawatirkan apa nanti jadi timbul itu di hatinya begitu. Ketika suatu saat kemudian orang nyuekin dia merasa mana nggak ada yang cinta mana. Karena suka timbul sombongnya seperti itu. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada masalah ria, biar dilihat orang,
biar dipuji orang dalam hidup ini yang harus diperhatikan, karena ini salah satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam satu hadis yang panjang itu disebutkan, nanti itu di hari kiamat ada orang itu dia mati syahid. Malaikat pikirnya apa? Ini orang amalnya dicatat. Makanya kan yang tahu urusan hati manusia cuma Allah. Malaikat ya. Makanya malaikat muji luar biasa. Orang mati syahid, orang di jalan Allah dia rela mengorbankan nyawanya demi untuk Allah. Malaikat nyambut. Tapi ketika ada di hadapan Allah disuruh lemparin nih orang yang dulu dia perang itu dia bukan karena aku, tapi pengen dibilang sebagai pemberani, biar dibilang sebagai pahlawan. Buang amalnya, itu lemparin ke muka itu. Itu namanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Lalu kemudian ada orang yang tukang sedekah rajin, dikit-dikit sedekah. Para malaikat kagum dengan amal. Tapi ketika sampai dari Allah, dia lemparin itu amal ke muka. Nggak diterima. Kenapa? Kamu rajin sedekah di dunia, biar dibilang apa? Biar dibilang kamu itu dermawan, pemurah. Maka hari ini ditolak. Ada orang yang tukang baca Quran, suaranya bagus, cakep, ngaji mulu. Tapi kemudian ketika ada hadapan Allah, amalnya juga dilempar ditolak. Kenapa ditolak? Karena waktu di dunia dia itu baca Quran biar dipuji sama orang. Bagaimana ente suaranya bagus, ente suaranya cakep, apalan ente hebat, ya, panjang-panjang baca surah ini hebat. Biar dibilang apalannya panjang, banyak. Itu kan begitu. Dibuang, dilempar, kembali dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah makanya kan kembalinya kemana? Ke hati manusia. Bukan berarti gara-gara yang begitu, wah kalau itu besok gua kalau semuanya bacanya kubu ya atau ini. Kenapa? Kita perlu baca panjang-panjang dikatakan itu. Ya enggak begitu juga. Semuanya kita kembalikan kepada hatinya. Cuman dari kisah-kisah itu kita diajarkan agar kita menjaga hati kita. Jangan sampai dalam ibadah itu ada niat di luar karena Allah. Jadi semuanya harus karena Allah. Yang pernah Sayyidina Umar mencut orang, disabet gitu pakai itu. Setelah itu kata Sayyidina Umar, itu pegang mencut. Apa yang khalifah? Ente gantian mencut tangan. Kata dia, saya nggak mau. Kenapa ente nggak mau balas tangan? Karena apa? Karena Allah dan karena ente. Kata Umar, nggak bisa begitu. Ya, pecut. Nggak, kalau kamu pakai, kenapa? Karena Allah. Ya, kenapa pakai karena ini? Akhirnya ya udah kalau itu karena Allah kan. Ya kalau itu nggak apa-apa. Kenapa? Dalam urusan ibadah kepada Allah apapun itu tidak boleh disertakan yang lain. Jadi kalau karena Allah aja, nggak usah karena manusia. Gue ini sedangkan ini gue karena Allah, karena gue kasihan sama lu. Nggak boleh. Karena Allah, udah karena Allah. Jangan dipersekutukan dengan yang lain. Karena Allah udah karena Allah. Nah, kenapa lu? Kasihan berarti. Nggak boleh begitu. Karena udah karena Allah. Nggak usah karena kasihan, karena nggak tega, enggak kan? Semuanya harus dilakukan karena Allah. Kata Syekh Umar, kalau begitu berarti kita masih mempersekutukan Allah di dalam kita beribadah. Jadi karena Allah. Ya. Kita nolongin orang yang ada orang susah, kita bantuin, apa nolongin dia? Ya karena mungkin susah banget hidupnya, karena begini. Nggak usah begitu. Semuanya di dalam apa? Karena Allah. Titik. Jadi yang begitu-begitunya itu nggak perlu diucapin, nggak perlu disebutin dalam urusan kita ibadah. Nah itu hadirin jamaah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya masalah riya yang ada di dalam hati kita, yang mesti kita perhatikan. Memang setiap manusia nggak lepas dari itu. Kadang-kadang suka timbul. Manusia begitu, rata-rata sifat natural manusia, alami manusia itu kalau dipuji biasanya dia akan bangga. Kalau dia dicela, dikatai,
Dia idealist, jadi akhlak. Itu karakter dasar manusia. Tetapi hadirin rahimakumullah, kita mencoba ya, bagaimana caranya kita bisa tetap eksis. Ketika kita dipuji, kita mungkin agak bangga awalnya, tapi kemudian kita kembalikan lagi. Kita balikan ini semua karena Allah semua. Ya, kita bisa begini semuanya karena Allah. Jadi kita nggak boleh bangga dengan pujian orang. Karena ada orang suaranya bagus. Orang yang namanya suara bagus itu karunia dari Allah. Nggak bisa orang suaranya nggak bagus nih. Dia mau poles, dia mau latihan kayak gimana, dia mau latihan vokal kayak gimana ya. Tetap aja begitu paling maju namain dikit doang suaranya jadi bagus. Tapi kalau orang yang dasar suaranya bagus, dia nggak perlu olah vokal, memang udah karunia dari Allah. Itu pasti bagus. Karena itu memang karunia. Kenapa bisa begitu bagus? Karena manusia dalam dapat melapar. Ketika nurnya Nabi Muhammad ada itu, kan semua alam ini kan diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Itu ketika diperlihatkan, itu ada manusia, roh manusia yang itu udah pada ada, itu mereka melihat tenggorokannya Rasulullah. Melihat tenggorokannya Rasulullah, itu ketika lahir di dunia suaranya bagus. Jadi masing-masing begitu. Gara-gara minatnya itu, untuk kita roh itu cakep suami lahir dunia. Itu udah Pak, itu karunia, nggak ada orang. Emang dah bakat suaranya cakep udah. Dipoles dikit jadi. Tapi yang suaranya udah pas-pasan, ya begitu aja udah mau dipoles gimana juga. Mau digurah 600 kali tetap aja gitu juga. Serat-serat juga suaranya begitu. Memang itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang itu yang harus disyukuri. Jadi kita nggak boleh bangga suara bagus ini. Ya itu semua adalah karunia. Jadi nggak ada yang harus disombongkan, ini harus kita pamerin sama orang. Jadi ketika kita dipuji, kadang kita suka bangga, buru-buru kita hilangin gitu. Khawatir kalau nggak dihilangin, ntarnya keterusan. Lalu ketika kita hilang, suaranya jelek banget. Ya. Jadi malas nih, besok berhenti jadi imam. Itu kalau udah jadi imam, kok buat ngantuk aja gitu. Nah, males suaranya gitu. Dan besok kalau kita jadi imam lain, bilang apa ya? Yang penting kan tajwidnya urutnya rapi udah jadi udah gitu. Model suara cakep juga kalau tak pas dengan suaranya pas-pasan aja tapi bacaannya cakep. Nah itu hadirin jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Mohon Allah bermanfaat di saat yang kita di resolusi kita dijauhkan kita dari bela sifat ria dalam hati kita. Mohon Allah agar wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah di dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jannah Muhammad fi ibadi wa aziyati wa yadihi wa jannah jinna tarika kasran ya hasan fi al-imam bila zawal ya bila misal alhamdulillah syarah ala biha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.